Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, apa kabar teman-teman? Eh, Terima kasih telah menantikan konten-konten dari saya. Terima kasih para subscriber, para viewers, dan para pecinta olahraga, khususnya pecinta sepak bola. Terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share agar channel saya ini semakin berkembang. Terima kasih. Baik, kita ingin membahas bagaimana kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan kabar yang tidak mengenakan, kabar yang tidak begitu kita inginkan sebenarnya, bahwa kenapa kok tiba-tiba Indonesia mengundurkan diri dari turnamen Piala AFF U23 yang semestinya kick off mulai tanggal 14 besok. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa timnas Indonesia tiba-tiba mengundurkan diri dari turnamen Piala AFF U23. Apa penyebabnya? Ya, kita sama-sama sudah ketahui penyebabnya adalah ternyata ada 7 pemain, ya, 7 pemain dari timnas U23 terkena COVID-19. Di luar dugaan kita, di luar eh, prediksi kita. Ya, kita tidak menyangka. Ya, mau tidak mau, ini adalah demi keselamatan para atlet, keutamaan, yaitu yang utama adalah keselamatan para atlet. Bagaimana kita ketahui bahwa selain 7 pemain yang kena COVID-19, ada juga beberapa pemain yang terkena badai cedera, ya, karena baru selesai membela klubnya masing-masing. Ya, training center di timnas Indonesia adalah dilakukan di Bali, dan hasilnya adalah, ya, seperti kita ketahui bahwa sebagian kena COVID-19 yang menjadikan timnas Indonesia harus batal berangkat ke Kamboja. Ini adalah kesepakatan dari tim pelatih, kesepakatan dari ketua umum PSSI. Mereka melakukan rapat, akhirnya diputuskanlah untuk tidak berangkat ke Kamboja. Sebenarnya ini adalah membuat kita terkejut, ya, semua kita terkejut, tak menyangka ini hal terjadi, bahwa Indonesia batal di Piala AFF U23. Ya, ini apapun keputusannya kita harus hargai, ya, tetap semangat, kita harus hargai, karena kita tidak bisa menyalahkan PSSI, tidak bisa menyalahkan pelatih, dan tidak bisa menyalahkan klub-klub di Liga 1 yang juga tetap bertanding, ya, menggunakan jasa pemain para timnas, ya, yang sejatinya mereka juga sangat membutuhkan para pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia. Kita harus menghargai keputusan ini, apapun, ya, mungkin ini sudah takdir. Kita ambil hikmahnya, bagaimana ke depan untuk mempersiapkan tim lebih baik di SEA Games nanti yang akan digelar di Vietnam. Ya, itulah ulasan dari saya. Timnas U23 batal ke AFF, batal ke Piala AFF 2022 di Kamboja, padahal kita sudah siap akan menghadapi Laos, akan menghadapi Myanmar, dan akan menghadapi Malaysia. Berarti praktis di grup B yang tersisa adalah Laos, Myanmar, Malaysia. Ya, padahal kita sudah menanti-nanti pertandingan dari timnas Indonesia. Ya, tapi apapun mau dikata, ini adalah keputusan yang terbaik yang harus segera diambil oleh pimpinan, dalam hal ini adalah PSSI sama tim pelatih, karena tidak ingin mengambil risiko. Dan tentu juga nanti di Kamboja, juga nanti akan bisa berisiko, bisa dicegah, bisa dipunangkan, karena sekarang dunia masih mengalami pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau, dan tidak mungkin juga mengumpulkan pemain 22 pemain atau 25 pemain dalam jangka 3 hari, sedangkan belum training centernya, belum meramu timnya, strateginya, memilih atau seleksi pemainnya. Rasanya itu tidak mungkin. Lain halnya kalau pagelaran Piala AFF tinggal 3 minggu, ya, mungkin bisa saja, atau tinggal sebulan, mungkin bisa saja Sintayong mencari pemain-pemain yang lain yang ia butuhkan. Tapi ini tinggal menjelang beberapa hari, ternyata tak disangka para pemain timnas Indonesia di luar dugaan terkena COVID-19. Ini 7 pemain, ya, pemain yang mengalami terkena COVID-19, dan juga sisanya beberapa pemain
terkena badai cedera. Dan praktis bahwa info yang kita dengar bahwa kiper tersisa cuma satu yang tidak kena COVID, yakni Muhammad Riyandi. Dan intinya hanya beberapa pemain yang mungkin masih sehat, dan itu tidak mungkin hanya itu saja dibawa ke Kamboja. Baiklah teman-teman para pecinta sepak bola, terima kasih telah menyimak ulasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.